Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari teman-teman remajaku, mari kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Mari kita senantiasa bersolawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam, dan telah kami sediakan juga bagi mereka kendaraan di darat dan kendaraan di laut. Serta kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik. Dan kami berikan pula kepada mereka suatu kelebihan-kelebihan yang lebih utama dari banyaknya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 tersebut, wa faddalnahum, bahwasanya para manusia anak turun Adam diberikan suatu kelebihan-kelebihan yang lebih utama dari banyaknya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Diriwayatkan bahwa Amr bin Ka'ab dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mengetahui atau orang yang berilmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Mereka bertanya kembali, man a'badun nas? Siapakah orang yang paling beribadah? Maka Rasulullah menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Untuk kesekian kalinya mereka bertanya kembali, man afdalun nas? Siapakah orang yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kembali,
al-aqilu, orang yang berakal. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki alat. Dan alatnya orang yang beriman itu adalah akalnya. Setiap kaum itu mempunyai pemimpin. Dan pemimpinnya orang yang beriman itu adalah akalnya. Setiap kaum itu mempunyai tujuan. Dan tujuan pokok dari pada hamba adalah pada akalnya. Akal adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak turun Adam, yaitu manusia seperti kita. Lalu bagaimana dengan malaikat? Malaikat pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan akal. Apa bedanya mereka dengan kita para manusia? Di mana keduanya sama-sama diberikan akal. Ingat, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa untuk menjalankan perintahnya. Sedangkan kita para manusia, di satu sisi kita sama-sama diberikan akal seperti halnya malaikat. Namun di sisi lain, kita diberikan nafsu syahwat, diberikan kemarahan, diberikan kesibukan untuk seluruh waktu kita. Namun, dari faktor-faktor tersebut, dari nafsu syahwat kita, kemarahan kita, kesibukan kita, itulah yang akan menjadikan kita bisa menjadi lebih unggul daripada para malaikat, namun juga bisa merendahkan kita, bahkan lebih rendah daripada binatang. Firman Allah Ta'ala, "Ulaika kal an'ami, bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdalul a'mali ahmazuha." Amal yang paling utama adalah amal yang paling sukar, amal yang paling berat untuk dilakukan. Maksudnya amal yang paling sukar atau amal yang paling berat dilaksanakan, itu merupakan amal yang paling banyak sekali pahalanya. Tidak diragukan lagi bahwa ibadah dengan faktor-faktor nafsu syahwat, kemarahan, kesibukan, itu memerlukan suatu keikhlasan dan itu amat sulit untuk dilaksanakan. Apabila akal kita bisa mengalahkan nafsu syahwat kita, maka derajat kita akan lebih unggul daripada para malaikat. Namun sebaliknya, apabila akal kita kalah dengan nafsu syahwat kita, kemarahan kita, kesibukan kita, maka derajat kita akan rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Mari teman-temanku, di dalam Wahidiyah, kita telah dibimbingkan oleh beliau mu'allif sholawat Wahidiyah untuk mengamalkan mujahadah Wahidiyah atau lazimnya yang disebut dengan mujahadah, yaitu memerangi nafsu dan menundukkan nafsu untuk diarahkan kepada kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari teman-temanku, kita adalah manusia ciptaan Allah.
yang telah diberikan sebuah keutamaan daripada makhluk yang lainnya. Tinggal kita mau memilih, apakah kita ingin menjadi lebih rendah derajatnya dari para binatang, ataukah kita ingin menjadi lebih unggul. Mari kita gunakan waktu kita, lebih utamanya di bulan suci Ramadan ini. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan bimbingan muallif sholawat wahidiyah, mulai dari bermujahadah dan menerapkan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh muallif. Mari kita banyak berdp-dp, mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergunakan akal ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, teman-temanku, remajaku, jangan sampai akal kita kalah dengan nafsu kita. Mari kita bermujahadah, mari kita bersungguh-sungguh untuk memerangi nafsu kita. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita diberikan kelancaran serta keikhlasan. Marhaban ya Ramadan. Segala kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.